hari ini Kamis 8 September 2012 berada di lokasi pertambangan batubara milik PT Barinto Ekatama. Di lokasi ini menurut tokoh masyarakat pemilik sah lahan ini adalah lahan yang ternyata diserobot oleh PT itu menurut pengakuan dari Bapak Saun. Nanti setelah ini saya akan berwawancara lebih panjang lagi, saya akan memberi pengantar bahwa Pak Saun ini dulu berada di tempat ini dan rumahnya ada di sekitar ini dan sekarang sudah menjadi lahan pertambangan digusur dan bahkan tidak diberikan ganti rugi. Ada beberapa material rumah, harta dan lain sebagainya yang digusur oleh pihak perusahaan tanpa mengindahkan hak dari Pak Saun. Pak Saun adalah seorang warga yang tinggal di sini dari nenek kakeknya yang terdahulu dan dia diberi kewenangan untuk mengelola lahan ini di pedalaman Kalimantan ini. Dia tinggal bersama istri dan keempat anaknya, dan sekarang anaknya yang 3 sudah menikah dan yang 1 belum, dan memiliki 7 cucu yang sekarang tinggal 5. Pak Saun sudah melakukan mencari keadilan bahkan sampai ke Jakarta untuk menemui Bapak Joko Widodo, presiden kita, presiden rakyat kita yang membela rakyat kecil. Tapi ternyata hal itu tidak dirasakan oleh Pak Saun yang waktu pemilu milih Presiden Jokowi ya Pak ya? Iya, sudah. 2 kali pilih Jokowi ya? Oke. Pak Saun datang ke Mabes Polri dan di sana ketemu Pak siapa? Pak Sum namanya? Penyidik. Dan ternyata Pak Saun juga diarahkan untuk melengkapi data-data yang dibawa dari Kutai Barat ini. Pak Saun disarankan untuk melengkapi apa Pak tadi Pak? Surat apa? PPAT apa pajak gitu ya? Pemberitahuan surat pemberitaan pajak. Nah, sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh Pak Saun karena Bapak tinggal di tengah hutan yang tidak pernah bersentuhan dengan teknologi. Bahkan handphone pun handphone jadul Pak, boleh diperlihatkan. Boleh diperlihatkan Pak. Ini Bapak berkomunikasi dengan handphone jadul yang tentu saja berbeda jauh dengan teknologi sekarang. Satu-satunya alat komunikasi ini yang pasti sangat terbatas komunikasinya. Perjuangan yang kedua, Pak Saun juga sudah pernah mengajukan gugatan ke pengadilan, dan di pengadilan kata Pak Saun draw 50-50, artinya itu wilayah sengketa yang tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Tapi yang bikin sakit hati Pak Saun adalah ternyata pihak perusahaan mengerjakan wilayah netral itu, wilayah 50-50 itu dikerjakan. Bapak bisa lihat semua, ternyata dia kerjakan tanpa mengindahkan putusan pengadilan. Nah sekarang hari ini Bapak bersama 1000 kepala keluarga di desa apa Pak namanya Pak? Besi. Di desa Besi, kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Dia akan berjuang sekali lagi menuntut keadilan atas haknya yang diduga diserobot oleh PT Barinto Ekatama, perusahaan asal Thailand yang mengeruk kekayaan Pak Saun demi kepentingan bisnis. Pak Saun sekarang bahkan bisa mengibaratkan bisa mati kelaparan karena yang tadinya hutan bisa ditanamin padi dan tumbuhan yang lain yang ada harapan, sekarang tidak punya harapan sama sekali karena rumahnya digusur, lahannya sudah digusur, dan sekarang tidak punya apa-apa lagi. Dan ini perjuangan terakhir supaya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang punya kepedulian terhadap keadilan dan masyarakat kecil. Pak Saun, boleh diceritakan Pak, pertama kejadian di sini apa Pak? Awal pertama saya yang sampai berladang di sini karena saya diminta PT Timberdana jadi seorang umas. Mereka meminta lokasi ini karena sesuai dengan turun-temurun lokasi warisan kami. Nanti Timberdana minta ke kami, adik saya menjadi umas di Timberdana, ya maka saya sampai berladang di sini. Mulai tahun 2012 sampai 2014.
2 tahun. 2 tahun. Itu tim berdana yang yang Iya. meminta. Ya, oke. Jadi waktu itu, Adi lepas dari sini, mereka pindah ke Kejempong Hulu. PT tim berdananya. Ya, tim Oke. perdananya masuk lagi, jadi saya pindah lagi ke Sungai Pahu sana, berladang di sana lagi. Iya. Karena saya nggak bisa jauh dari mereka, karena takut ada hal yang tidak diinginkan sama yang lain, ya saya harus datangi Ya. kesalahan. Karena lokasinya kan bukan lokasi kita sendiri, banyak lokasi yang lain, warisan Oke. lain. Oke. Kalau untuk kasus yang Bapak alami, yang rumah digusur dan ladang digusur, itu oleh PT Barindo, Iya. PT Berdana ya? Ya, jadi makanya saya sempat PT Berindo Eketama, orang datang ke rumah saya minta ngukur lahan ladang saya yang ada. Berapa luasnya Pak? Luasnya kurang lebih 166 lebih Hektar. hektarnya. Jadi mereka sendiri datang ke rumah minta ngukur. Ya. Tadi bilang saya begini, ngukur saya nggak larang. Kalau ngukurnya niatnya apa? Ya bilang mereka ini nanti dibayar kompensasi. Ya. Ya, ukur. Sudah lepas ukur sampai bulan-bulan, sampai tahunnya saya tanya hanya keluar satu petaknya 45, sekian. Juta. Yang ya, enggak anunya pengukurannya. Oh, luasnya. Luasnya. Oke. Yang satu yang hilang sampai saat sekarang yang 124 hektar pengukuran itu tidak ada. Ya. Timbul ke saya list yang dari perusahaan. Hanya timbul list anunya dari perusahaan itu saya punya itu hanya yang satu 114. Tapi ditanya uangnya mana? Tidak ada bilang mereka. Sampai saat sekarang dia itu pengajuan yang 45 hari itu direkomendasi oleh camat. Saya bawa ke Bunut. Jadi mereka bilang tidak ada uang, cuma ini kami terima dulu. Ya kasih. Tadi bilang mereka kalau pinjaman aja dulu. Ya saya pinjam 300. 3 hari kemudian saya datang ke situ bilang mereka tidak ada uang 300. Pak Suryadi sebagai lengkom orang perusahaan tambang kasih saya uang itu di barong itu di warung. Ya. Uang itu 100 juta, dia ambil 10 juta. Sisa 90 yang sampai saya. Bapak terima 90 itu. Iya, Itu saya uang terima. apa Pak namanya? Adi uang itu dikatakan mereka kan ini kan tanda jadi mereka beli. Itu tahun berapa Pak? Itu kan waktu tahun 2015. 2015. Oke. Nah, sejak itu Sejak itu sampai berapa kali saya datang tidak ada, makanya saya sampai tarik berkas saya yang 45 itu yang direkomendasi Pak Camat sampai perkara naik ke pengadilan 3 kali. Tidak ada keputusan yang jelas karena NO. NU itu draw itu ya? Ya, draw. Oke. Jadi makanya saya yang juga. Jadi Karena Bapak menurut sudah saya, terima. Oke. karena yang draw, perusahaan kan tidak bisa kutak-atik. Saya Ya. tidak bisa kutak-atik. Jadi Ya. bagaimana? Sekali saya datang ke lokasi, lihat rumah saya habis digusur sudah. Ini lokasinya boleh tunjukin? Digusur? Lokasinya. Nah, Bapak tahu yang menggusur, Pak? Yang muncul mana kita tahu Oke. karena kita sampai sudah tidak ada kendaraan yang itu. Oke, Pak. Tadi saya tanya. Sampai saat sekarang itu belum ada hasilnya sampai ke saya. Oke. Adi ternyata kemarin kami rapat di warung di depan anu itu di belakang Lamin adat di warung. Ya. Di situ kan sudah ada keputusan adat menyatakan saya menang. Keputusan ada. Oke. Ya, keputusan adat. Ya. Jadi sama lawyernya perusahaan Pak Agus kan menyatakan itu tidak benar. Jadi ya maka dikatakan Pak Kusani sebagai lawyer saya, Pak Agus, saya mohon maaf kalau Pak Agus menolak itu dengan cuma-cuma saya tidak terima. Yang boleh menolak keputusan kami seorang adat itu adalah hakim. Ya. Jadi sekarang saya beri kesempatan 3 bulan. Kalau Pak Agus tidak terima keputusan itu gugat ke pengadilan. Ya. Maka sampai saat sekarang 1 tahun lebih mereka tidak ada gugat ke pengadilan. Tidak menggugat. Tidak menggugat, berarti mereka harus bayar. Ya. Kenapa kemarin Tidak juga saya membayar. dipanggil lagi dari Kapolres? Itu sudah tidak masuk akal kan? Dipanggil Ya. di Kapolres
Diapain? Untuk ngapain Bapak? Ya, dipanggil kemarin ke Kapolres, mereka kan nyidik saya, tanya itu dan ini, saya yang bikin ritual adat itu bahwa saya menghalangi merintangi, itu tidak, itu ritual adat sesuai adat kami dari turun temurun. Oh, Iya. oke. Jadi Karena- Bapak bersama warga di sini membuat ritual adat, tapi dicurigai sebagai Iya. menghalang-halangi. Iya. Padahal di wilayah Bapak sendiri. Ya Di lahan Bapak sendiri? Ladang saya sendiri. Ya. Karena saya mau bikin di rumah saya di situ, rumah sudah jadi danau dibikin mereka, mana bisa kita hidup, bisa di pinggir jalan kayak gini. Ritual adat itu apa tujuannya Pak? Ritual adat itu untuk memakankan yang tidak kelihatan, yang penghuni hutan yang turun temurun kita dari dulu. Untuk Takut mereka karena lokasi ini digusur, nanti mereka kan anu ke kita, oh, karena kita keturunannya. Jadi ya maka kita kasih makan memberitahu bahwa ini lokasi ini dia digusur, bukan kita yang gusur. Oh, perusahaan yang gusur, jadi tolong mohon pada mereka supaya mereka jangan ganggu kita. ya. Oke. Itu tujuannya. Ya.